kita bahas sejarah yang luar biasa, bagaimana Islam bisa masuk dan berkembang di Indonesia, serta siapa tokoh besar di baliknya, yaitu Wali Songo. Yuk kita mulai perjalanan sejarahnya. Islam pertama kali datang ke Indonesia lewat jalur perdagangan. Para pedagang Muslim dari Timur Tengah dan India singgah di pelabuhan-pelabuhan besar seperti Barus, Aceh, dan Pasai. Dari sinilah ajaran Islam mulai dikenal dan diterima oleh masyarakat setempat. Ada 3 teori utama tentang asal mula Islam di Indonesia. Pertama, teori Gujarat yang bilang Islam datang dari India. Kedua, teori Persia yang melihat kesamaan budaya seperti peringatan Asyura. Dan ketiga, teori Arab yang paling kuat karena sudah ada kampung Arab di Sumatera sejak abad ke-7. Dan kerajaan Islam pertama, Samudra Pasai, menganut mazhab Syafi'i yang berasal dari Arab. Islam disebarkan dengan cara yang damai dan kreatif, melalui perdagangan, perkawinan, dan dakwah para sufi yang mengajarkan nilai-nilai spiritual. Para ulama juga mendirikan pesantren dan menggunakan seni seperti wayang, gamelan, dan tembang Jawa untuk menyampaikan ajaran Islam lembut tapi efektif banget. Penyebaran Islam berlangsung bertahap, dimulai dari Aceh dan Pasai di Sumatera, kemudian ke Jawa melalui pelabuhan Gresik, Tuban, dan Demak, lalu menyebar ke Kalimantan, Sulawesi, hingga Maluku dan Ternate. Di tiap wilayah, prosesnya menyesuaikan budaya setempat. Nah, di Jawa muncul 9 tokoh besar yang dikenal dengan nama Wali Songo. Mereka bukan hanya ulama, tapi juga guru, seniman, dan pemimpin masyarakat dakwah. Mereka damai, penuh kebijaksanaan, dan sangat menghargai budaya lokal. Masing-masing wali punya ciri khas unik. Sunan Gresik membuka dakwah pertama di Jawa. Sunan Ampel mendirikan pesantren Ampel Denta. Sunan Bonang pakai gamelan dan wayang buat dakwah. Sunan Kalijaga paling terkenal lewat budaya dan filosofi Momor, Momot, Ngomong. Dan Sunan Gunung Jati berperan besar menyebarkan Islam sampai Cirebon dan Banten. Keren banget kan? Wali Songo memberi pengaruh besar di 3 bidang utama. Di bidang pendidikan, mereka mendirikan pesantren dan mencetak kader dakwah. Di bidang politik, mereka menjadi penasihat raja dan tokoh masyarakat. Dan di bidang dakwah, mereka gunakan budaya lokal seperti gamelan dan tembang untuk menyampaikan pesan Islam. Keberhasilan Wali Songo bukan karena kekuatan, tapi karena ketulusan. Mereka tidak memaksa, tapi menyesuaikan ajaran Islam dengan tradisi setempat. Itulah yang membuat Islam diterima luas di Nusantara dengan cara damai dan penuh kasih. Jadi kesimpulannya, Islam datang ke Indonesia sejak abad ke-7, berkembang lewat jalur damai dan mencapai puncaknya berkat perjuangan Wali Songo. Hingga kini semangat mereka masih hidup lewat pesantren, tradisi, dan karakter umat Islam Indonesia yang lembut, toleran. Itulah warisan besar Wali Songo untuk kita semua. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga menambah wawasan dan kecintaan kita pada sejarah Islam Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.